Sekarang kita balik bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk agama? Bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah ada hasilnya nanti. أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di makom dalam keadaan sehat lahir maupun batin. Terima kasih yang tak terhingga kita ucapkan. Curahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan sehingga kita bisa sampai di makom dengan kekuatan itu. Tentunya ada perjuangan yang dalam perjalanannya menempuh untuk bisa sampai di makom. Ada juga hambatan-hambatan atau halangan-halangan, tapi alhamdulillah kita bisa melewati. Shalawat wassalam kita aturkan pada junjungan kita besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, dan semoga kita yang ada di makom ini termasuk ada di dalamnya. Yang kepada Tuhan dan akhwat, semoga yang hadir di makom ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan pelajaran dan hikmah sehingga kita bisa melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam kita menjalankan agar tetap di rel itu bukan main, bukan mudah. Sangat butuh tenaga yang ekstra. Karena ada satu sisi kita kuat di tim, ada juga kita tidak kuat di sana. Padahal harapan yang diharapkan itu kita tidak terganggu oleh satu kelemahan-kelemahan kita. Supaya kita menjadi kuat dan bisa lengkap lah. Tapi di dalam kenyataannya banyak sisi-sisi yang bolong atau sisi-sisi yang kita melemahkan diri kita sendiri. Saya tidak mampu gitu. Saya tidak kuat. Padahal kan disebutnya sama-sama manusia juga, gitu. Makhluknya Allah juga. Yang membatasi adalah dirinya sendiri, diri kita sendiri. Karena punya pemikiran dan sudut pandang yang melemahkan dirinya, sehingga aku tidak kuat, aku tidak sanggup. Nah, di situ kita butuh
yang namanya keteguhan gitu. Bahwa kita harus terus berusaha berupaya, dan itu tidak sekali jadi gitu. Dan tidak sekali bisa gitu. Butuh waktu yang namanya proses tadi. Dari proses yang namanya kegagalan tadi ada satu hikmah yang kita bisa ambil. Kalau rumangsa atau rasa yang tadi disebut Pak Ustadz Duasa hanya kepada Allah, kita mengaku kelemahan dan banyak kekurangan, banyak hikmahnya kepada Allah di sini. Kalau yang di sini sama kita, di sisi-sisi pasti ada yang sisi kosongnya, ada sisi tidak mampunya. Tapi itu kita curahkan kepada pengakuan tadi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini yang sering kali terjadi adalah merasa tadi itu, merasa mamamnya, tidaknya sering kan. Saya sendiri mengalami itu, merasa saya sanggup, merasa kita itu merasa bahwa kesanggupan tadi kita yang ini. Padahal kesanggupan yang tidak sanggup tadi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kalau yang sering-sering tadi kan dibilang kembalikan buru-buru karena aku. Itu maksudnya kalau dibilang secepat cahaya kita udah lengkap, dia sudah masuk duluan pengakuan. Makanya ya begitulah gitu. Ini perjalanan gitu. Kita nggak ada sisi lebihnya gitu. Kalau justru kita belajar ngaji diri itu bukan malah melihat kelebihan diri kita itu. Makin kita belajar itu yang diperlihatkan justru kekurangan kita gitu. Bukan kelebihannya gitu. Bukan kebisaan kita gitu, bukan. Makin kita merasa gitu bahwa kita itu makin banyak yang kita lihat gitu, kekurangan-kekurangan kita. Apalagi kalau kita habis ngaji begini, terus pulang merasa plong gitu kan. Plongnya tadi kan kadang-kadang terlena di situ. Habis ngaji, istirahat gitu kan. Terlena, banyak lengah, banyak ini. Ini kan cerita yang dialami. Walaupun alami dalam kejelekan. Saya termasuk diri saya lebih hati-hati lagi. Barangkali Ikhwan juga mengalami seperti itu dan lebih hati-hati. Karena perjalanan ini bukan sekali 2 tahun yang harus kita jalankan. Rasanya seumur hidup kita. Makanya lari cepat juga nggak boleh, gitu. Jalan pelan juga nggak boleh. Gitu. Kita pakai lagu sedang-sedang saja, gitu. Yang kita jadi tera gitu kan, sedang-sedang saja. Tapi tetap ada upaya gitu. Upaya itu ditanamkan dalam hati kita, dalam batin kita gitu. Bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu mampu. Gitu. Makanya dulu pernah saya ngobrol tuh, kata nggak bisa itu nggak ada sebenarnya. Gitu. Yang ada itu belum, gitu.
belum bisa. Kata nggak bisa berarti kan dia nggak ada upaya. Karena saya emang nggak bisa gitu kan, berarti nggak ada upaya gitu. Tapi kalau belum bisa, insya Allah dia mau belajar gitu, sedikit gitu. Karena di sini kan banyak ikhwan juga ya, termasuk diri saya juga memahami ini kan butuh waktu. Gitu. Nggak begitu penjelasan hari ini langsung bisa paham. Kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari gitu. Karena giganya mungkin tadi, nalarnya mungkin tadi. Gitu. Tapi terus, walaupun dalam itu tetap rasa untuk yang namanya kita berubah terus ada. Itu yang alhamdulillah ya Allah kasih pada diri saya untuk berusaha terus ke sana gitu. Walaupun kadang-kadang jalannya terseok-seok gitu. Makanya ada barangkali ikhwan yang saat ini lagi mengalami sesuatu yang dirasakan atau dalam kehidupan baik ekonomi, fisik atau dalam bergaul, coba kita pelajari di situ. Karena ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik begitu. Ya tadi termasuk yang seringkali adalah yang memancing-mancing awak itu. Padahal kita kan disebutnya kan dari keturunan Adam gitu kan, Hawa yang adem gitu. Tapi ada Hawa di situ yang memancing-mancing untuk kita ke sana gitu. Yang tadi apa tadi? Kasih. Langsung ingat saya. Lupa. Waktu kalau ingetin kasih. Itu tiap hari itu, alhamdulillah gitu. Kita kenal sekali itu nama itu si Darsim gitu. Gak di jalan, gak di kerjaan, gak di ini, pokoknya setiap hari gitu. Kita banyak kenal di situ, kemangsaan gitu, artinya banyak kemangsanya lagi. Sering kali kolektor gitu. Makanya kita harus sering-sering hadir di pengajian seperti itu supaya diingatkan lagi. Barangkali kita lupa, pohon gitu, diingatkan lagi, mau minggu diingatkan lagi, dan terus sampai kapan? Ya selama nyawa masih ada ibadah. Makanya kan ada sejarah atau riwayat yang menceritakan tentang bahwa Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Tapi golongan yang sedikit kan. Alhamdulillah kita golongan yang sedikit ini termasuk di dalamnya gitu. Walaupun segini aja tapi insya Allah kualitasnya gitu mantap semua. Yakinannya mantap semua. Bisa menghilangkan mang dan ragu gitu. Itu yang paling sering datang itu mang dan ragu gitu. Ya tadi pertanyaannya apa iya gitu. Selalu itu apa iya gitu. Kalau saya begini apa iya gitu. Apa sih ya kalau saya beramal diganti buktiin. Kalau nggak buktiin ya kapan gitu kan. Dikit-dikit lah kita coba gitu. Karena walaupun duit juga kan dari sedikit dulu kan itu kan nggak bisa langsung 100.000 kalau nggak ada yang sedikit 0,25 perak nggak lengkap 100.000-nya, makanya dikit-dikit. Istilahnya kalau sedikit-sedikit kan menjadi bukit. Ya mungkin kita berharap
bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan lahir dan batin kita, supaya kita tetap mayem, langgeng dan istiqomah di ajaran ini. Karena itu kita hanya punya itu, punya satu keyakinan gitu, bahwa segala sesuatunya atas dasar kehendak dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian yang terjadi pada diri kita, baik yang enak maupun yang tidak mengenakan, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita belajar di situ menerimanya yang tidak enak itu seperti apa gitu. Dan bisa mengambil hikmah dari yang tidak enak itu supaya menjadi pelajaran buat kita, ikhwan-ikhwan yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua dikuatkan lahir dan batinnya, karena basic saya bukan ahli atau bukan dari yang biasa berceramah. Mungkin kalau saya nyeramahin yang namanya adonan tepung atau adonan nasi goreng atau adonan bumbu, mungkin saya bisa nyeramahin. Cuma mereka nggak jawab gitu. Ya mohon dimaklumlah kalau saya bicara ngalor gitu. Tapi berdasarkan yang namanya ngalamin, yang namanya bumbu itu kan seperti diri kita juga gitu. Kalau kita membuat masakan itu masing-masing masakan itu kadang-kadang kalau yang lebih menonjol berarti kan gak enak masakan itu. Umpama menonjol asinnya gitu, lebih kerasa asinnya, berarti kan gak enak. Sama di dalam diri kita. Kalau tidak ada yang menonjol gitu sifat kita, berarti kan harus kita kurangi gitu. Kalau udah lewat menonjol, udah repot. Paling ya sedikit dikasih gula gitu kalau ini asin gitu kan. Nah itu, nah kolaborasi itu kalau takarnya pas bisa menjadi dinikmati gitu oleh pelanggan kita. Sama kita juga seperti itu loh. Dinikmati ibadah gitu. Makanya ya seperti Pak Ustadz merasa tadi bilang, itu benar itu. Di dalam kita bergaul di luar sana gitu, kenapa kita enjoy itu, seperti main gaple, main penny, lebih enak sampai pagi pun nggak ngantuk. Kenapa gitu, ada apa gitu? Atau kita kerja sampai malam-malam gitu, nggak ngantuk, nggak capek, nggak ini. Tapi pas ngaji ini tidak bisa seperti itu. Bahasanya tinggal merubah aja gitu rasa-rasa yang itu pada rasa yang sekarang gitu. Tapi insya Allah menemukan sih, walaupun bumbunya kurang. Itu benar Pak Ustaz. Jadi rasa kangen, rasa rindu itu memang ada gitu sebenarnya. Kalau nggak ada rasa kangen, nggak ada rasa rindu untuk pengajian, berarti aku sedih amat itu orang gitu. Bahkan wah nanti lagi, bukan? Kalau nggak cecak gitu, bukan? Nah, itu pasti ketemu lah, karena tadinya harus kita pelajari lah di situ, di dalam kita mengalami tadi. Pasti ada buat cerita nanti, buat cerita kita nanti pada ya yang harus kita ceritakan, nanti ada sesuatu yang bisa ceritakan sama orang yang lagi butuh. Mungkin kita
Kudu alhamdulillahirobbil alamin seperti itu. Harus ngalamin gitu. Ngalamin yang kita alami, kita ceritakan gitu. Jadi bukan berdasarkan katanya gitu. Jadi berdasarkan ngalamin gitu. Kalau kata Bapak mah katanya ini kan kalau gitu gak paham kan mereka Mesir kan. Pak Gunawan tahu ya kalau kampus Siri itu orang Monjak kan? Ya, namanya kampus Siri mah bebas biasa. LP nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah lah, kita masih eksis gitu di Jakarta gitu dengan ya hubungan kita semua bersama gitu, masing-masing dari individu kita ada sumbangsi gitu. Mungkin kita perlu bertanya kepada diri kita, sudah banyak pertolongan gitu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita. Sekarang kita balik bertanya, apa yang bisa saya berikan untuk agama? Apa yang bisa saya berikan untuk agama? Mungkin itu yang poin pokoknya adalah apa yang bisa saya berikan untuk agama. Itu yang kita tanya terus kepada diri kita gitu, karena masing-masing diri kita punya kapasitas dan kesanggupan. Tentunya tidak sama. Seperti kalau di kampung-kampung itu istilah gotong royong itu masih ada dulu. Mungkin sekarang udah punah kali. Sekarang udah nggak ada. Nah di dalam organisasi seperti itu, kalau kita berjalan sendiri nggak bakal bisa, nggak bakal kuat. Seperti pembangunan ini kan, ini hasil karya dari kami, gotong royong, dari bersama-sama, sehingga bisa terbangun lagi majelis. Tapi kalau mau ungkir sendiri nggak bakal ini. Gitu. Ungkir mah tinggalinnya aja gitu kan. Nah, tadi didukung gitu rumah, tidak tekun gitu. Apa yang perlu diangkat? Makanya, ayolah gitu bersama-sama kita yakinkan diri kita gitu bahwa apa yang kita perjuangkan ini adalah ada hasilnya nanti. Cuma kadang-kadang ya hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak terasa oleh kita kadang-kadang. Nggak terasa. Kadang-kadang nggak dirasakan oleh kita. Gitu. Kalau yang terasa benar-benar terasa biasanya bentuknya biasa itu terasa gitu pertolongannya gitu. Tapi kalau yang lain-lain itu biasanya nggak terasa. Seperti cita-cita atau keinginan gitu. Itu kadang-kadang itu udah lupa gitu. Udah lupa cita-cita dan keinginan itu. Tahu-tahu kok gini ya. Saya dulu pernah gitu punya keinginan seperti ini. Ternyata sekarang bisa. Dan itu nggak tahu berapa tahun kemudian gitu, atau berapa bulan kemudian. Aja. Bahasanya apa? Ikhlas itu lupa gitu. Kalau kita udah lupa sama yang kita cita-citakan dan keinginan gitu. Nah itu, mungkin itu kali jawabannya ya. Iya, seperti itu ternyata ya. Kita harus lupa dulu ternyata. Tapi juga kita nggak boleh lupa daratan gitu. Aduh, ya mungkin kalau banyak tadi sebenarnya dari Pak Ustaz kesukaan sama Ustaz puasa yang harus kita dengarkan. Kalau dari saya ya boleh lah masuk dari sini. Ini
Namanya kalau sendiri itu. Bukan pada ngantuk belum nih? Apa udah pada lapar ini? Berapa? Ada acara pengajian gitu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila celoteh-celoteh saya banyak balelo gitu, banyak salahnya gitu. Mohon dibuka dengan maaf yang seluas-luasnya, dan mari kita bersama-sama kita bertanya kepada diri kita, dalam hati kita, apa yang kita bisa persembahkan untuk agama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.